Ada yang lebih muda dari lu dah. Iya ternyata ya, gue kira stuck doang loh sampai 2004. Aku juga mikirnya gitu tau. Iya kan? Makanya nih kayak 2006 walaupun beda setahun aku mikir kayak enggak. Iya itu kan? bocil banget Terus, gitu. Aneh gak sih lu kayak tahun 2012 tuh udah gede. Iya. Terus padahal tuh dulu kayak umur, ya Allah ini padahal masih pada digendong gitu. Sumpah, aku kayak mikir kok ada orang lahir 2024. Iya kan? Kayak dia baru tahu dunia. Gua juga heran banget umur tahun 97 udah pada cerai. Kata gua udah pada cerai sih ya anjing. Di project ini kita ngeberangkatin 150 porter. Wah, 150 keren. Porter langsung money. Tanah mana yang akan gue beli? Tapi beneran syutingnya di Gunung Gede sampai atas. Sampai puncak di gunungnya, bener-bener di tempat kejadian yang temanya rasain nih, misalnya kayak Ita kemasukan di pos berapa, itu bener di pos itu aku actingin kesurupannya. Kasian banget ya orang wardrobe. Ya gini nih, misalkan wardrobe-nya ada di pos 2, harus ke pos 3. Aduh. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. Ada Podcast Energi. bersama Ashel. I want you, I need you, I love you, di dalam hatiku. Heavy rotation. Hafal ya. Gue mau nanya ke Ashel yang ada di otak gue kayak pas bintang tamunya Ashel. Wah, gue langsung ini. Ashel, bagaimana pendapat lu tentang wota yang suka yang kayak gitu. Itu tuh namanya wotage. Oh beda. Itu tuh emang kayak salah satu. Jadi kalau di JKT itu ada namanya fanchan kan. Kayak di K-pop juga ada kan chan gitu yang kayak Kim Seokjin, Min Yoongi ya gitu. Ya gitu kan. Nah, kalau di JKT itu juga ada kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari fanchan. Namanya wotage, emang gerakannya gitu lah. Gerakannya seagresif itu. Iya. Emang makin agresif tuh makin bagus gitu loh. Makin seru, semangat. Kak. Seru ngelihatnya. Kayak pada menggebu-gebu gitu loh. Kayak jadinya ada ininya juga. Ada gerakannya gitu ya. Ada pemimpinnya gak? Ya. Maksudnya tuh kan kalau misalnya supporter Persija tuh kan ada pemimpinnya. Oh iya. Nah kalau di Wota ada gak? Pemimpinnya JKT48. Oh pemimpinnya dia? Iya. Kita yang ngehidupin lagunya. Oh Gitu. keren juga ya. Jadi seru. Oke juga ya. Banyak gak member Wota kayak gitu di Jakarta? Biasanya kalau misalnya lagi off air gitu ya. Hah? Kalau misalnya lagi tampil pasti ada aja, tapi nggak di tengah-tengah crowded ya, kayak ketampol juga dong orang. Jadi lebih ke mosing gitu namanya. Mereka lebih kayak ke pojok-pojokan Iya. gitu loh. Sering sih lihat sih banyak. Serem yang banget kayak gitu. ya kalau musiknya. Iya kalau di tengah-tengah kan juga rusuh ya. Iya, rusuh banget tiba-tiba nendang-nendangin orang. Iya, soalnya kan kebanyakan abang-abang. Iya. Iya Kalau biasanya JKT belajar. itu cowok ya kebanyakan ininya. Oh, kalau misalnya sekarang yang aku banyaknya cewek sih, sebenarnya fans aku banyaknya cewek sih. Kamu JKT berapa? Aku Gen 9. Wih, buset. Kalau Gen gue 9. Gen Halilintar. Iya. Tapi kan kalian Gen Z berdua. Iya, Gen sih kita. Kenapa nggak suka? Wah, kamu siapa? Seumuran aku ya? Aku 2004. Oh, 2004. Iya. Kamu? Oh, aku 2005. Waduh. Ada yang lebih muda dari lu dah. Iya ternyata ya. Gue kira stuck doang loh sampai 2004. Aku juga mikirnya gitu tau. Iya kan? Makanya nih kayak 2006 walaupun beda setahun aku mikir kayak enggak. Iya itu kan? bocil banget Terus, gitu. Aneh gak sih lu kayak tahun 2012 tuh udah gede. Iya. Terus padahal tuh dulu kayak umur, ya Allah ini padahal masih pada digendong gitu. Sumpah, aku kayak mikir kok ada orang lahir 2024. Iya kan? Kayak dia baru tahu dunia. Gua juga heran banget umur tahun 97 udah pada cerai. Kata gua udah pada cerai sih ya anjay. Gua aja belum nikah. Emang itu lagi musim umur-umur segitu kak. Iya kan? Iya, umur-umur lagi labil sama pernikahan. Masalahnya gua belum nikah, kok dia udah pada cerai. Cerai dulu gitu. Ya udah lu cerai dulu Berproses aja. bareng gitu ya. Lahir kan bareng-bareng nih. Iya, Ini udah beda-beda ya. tapi Gen Z Jalannya. suka ngeluh gak sih? Enggak sih, itu mah perasaan orang-orang gede Iya, aja ya. perasaan orang gede Iya, aja. Itu mah normal coy bagi kita. Ada soalnya katanya tuh bos-bos tuh kayak sebel banget kalau yang kerja itu anak Gen Z. Karena lebih banyak ngeluhnya daripada kerjanya. Healing ya, cutinya Iya, buat kebanyakan- healing iya, gitu. kebanyakan healing. Enggak, sebenarnya tuh Gen Z tuh justru yang majuin masa Indonesia sekarang.
Gen Z tuh sekarang tuh orang-orang hebat tahu. Berpikirnya logis. Berpikir logis. Terus kita paling misu-misu di Twitter doang. Itu tetap ada misu-misu ya. Tapi Twitternya Twitter gembok. Iya, bukan Iya. bukan yang ini yang publik. Daripada umur-umuran itu, Twitter gembok maksudnya? Twitternya kita gembok. Di private. Iya. Tapi lu marah-marah. Iya. Tapi di Twitter Iya. digembok. Iya. Yang lihat Nggak Enggak ada kita. ya paling Emang sebel ya, aja. terdekat aja kalau oh, dia. kayak Dear Diary. Iya. Nulis No, Dear kan diari tuh banget ya. Kenapa sih ada diari? Diari tuh kayak dia. Iya kan? Nulis Siapa pulang coba sekolah. orang nulis inian diari, Kak? Gue nulis diary, emang lo gak ada yang nulis diary? Dulu. Enggak ya? Kita mainnya binder gak sih? Iya, kita main Binder. Tuker-tukeran kertas yang prinsesan terus ada apa namanya kayak Scorpio, Iya, Capricorn inian gitu-gitu. apa sih biodata? Iya, biodata. Mifa, Mafa. Iya. Ini Yang terus- paling mahal ini ya, Binder Adinata ya? Iya, dia 2,5 satu lembar. Itu 1,5 juta. Enggak, 2,500. Oh, 2.500. 2.500. Iya, 2.500. Kaget banget ya, shock banget. 2,5-nya dia beda dah. Iya, beda. 2,5 juta ya kali ya. Ya kali Iya banget. kali, mukanya dia Iya, kata gua. 2,5 juta mendingan gua beli Nopel. Iya. Sama Mito ya. Dapat. Mito Chiba. Iya. Tapi lu masih tuker-tukeran Binder dulu. Masih, tapi tuh aku kan punya kakak juga cewek kan. Dia Beda yang berapa? Beda 3 tahun. Aku sama kakakku beda 3 tahun, jadi masih lumayan lah ya. deket. Iya, masih. Jadi dia tuh yang perantara perbinderan itu. Aku nerima dari dia aja. Terus dulu tuh ada kartu-kartu, tau gak sih fashion itu? Yang kayak ada pala, ada kaki, ada badan ini gitu. orang-orangan. Yang orang-orangan. Iya, itu orang-orangan. Nah itu dulu tuh ada harganya bisa mahal banget loh. Kayak Berapa? jadi tuh kayak kalau misalnya yang rare banget bisa satunya 200.000. Hah? Dan itu tuh buat Beda anak dah. SD. Gua orang-orangan gua cuma 2.000. Iya. Yang ini. Kepalanya suka copot gak? Iya. Ini bukan figur, kartu. Kita juga kartu. Kalau kartu kan? Kalau palanya copot kita tempel pakai nasi. Iya. Iya, sumpah. Jadi kan kita kayak ya udah gue pengennya tuh belinya lama gitu, maksudnya beli orang-orang mulu. Nah, palanya tuh gampang copot. Jadi lehernya tuh di sini tuh ada garis set. Jadi ini kan lek-lekannya dikit kan. Iya. Nah, terus kita kalau pengen makain baju kan harus nancepin ke Iya, lehernya dia iya, kan. iya. Nah, terus gampang copot tuh. Terus pakai Lama-lama apa? ngegesek. Nah, copot dah tuh palanya. Pakai Terus kita nasi. Pakai nempel pakai nasi. Ya Allah. Karena itu bajunya ketajaman. Kekecilan. Ketajaman dah, jadinya tuh gampang palanya nih. Iya. Lu orang-orangannya kayak mana, Sel? yang di kartu loh. Lu Itu bisa juga bungkus kartu. kali. Enggak, yang kayak kartu terus bisa dimainin di time zone atau enggak kalau misalnya ke Oh. XX. Iya, itu tahu Main di kan. time. Yang ini, yang Iya. idol itu Iya, kan. ada Iya. itu. Nah, itu gue belum Itu belum main ke time zone kita soalnya. Gue main ke time zone aja kayaknya umur 22 tahun. Too much. Lah kan belum dua-dua. Gimana ya? Tapi kamu suka main dulu kecilnya. Aku suka main banget. Tapi kok kamu kayak banyak prestasinya? Lah, Iya kan orang Wah, banyak sih. main kayak malang keblenger. Iya. wah itu aku juga sebenarnya ya pas aku les dan lomba-lomba itu bisa dipaksa banget sama mama aku. Kayak misalnya aku lagi main apa taplak gunung ya yang loncat-loncat kaki satu itu. Ini Tapak gunung apa ya. sih? Ta- BT7. Yang ada 1, 2, 3. Iya, Nanti ada gunungnya. Iya, Iya, di yang ujungnya ada kakinya segitiga. diinin kan, diangkat. Iya. Dulu tuh aku pernah main tapak gunung di gang sebelah dan aku nggak mau les. Dijemput sama mama aku diklaksonin di tengah jalan terus kayak masuk les. Jadi emang kayak ada pushan dari orang tua juga Wah, biar keren bisa banget ya. berprestasi gitu loh pada saat itu ya. Balance coy hidupnya dia nih. Iya. Prestasi iya, main iya. Alhamdulillah ya. Tapi pas kayak digituin teman-teman kamu bilang apaan? Sel, bentar Sel, gue udah menang. Enggak, justru teman-teman aku tuh kayak karena mama aku udah diklaksonin gitu kan kayak udah masuk itu nyokap lu udah itu tuh udah nah, daripada kita yang kena udah sana masuk. Kamu mainnya sama anak gang. Sama anak gang. Nah, kamunya tinggalnya di Dikumpul. Kesenjangan sosial. Astagfirullah. Tapi biasanya suka aku ajak-ajakin juga. Kemana? Ke rumah. Ke rumah kamu? Ke rumah aku Wih, lah. pasti seneng banget nih. Masa Iya, rumah kamu ada kolam renang nggak? Enggak ada. Enggak ada kolam renangnya, enggak suka itu juga. Yang penting kayak emang suka aja. Tapi ada rumah Barbie ya? Ada Iya, dulu ada rumah Barbie dulu tuh aku ngoleksi Barbie kayak
Nih jadi tuh aku ada cerita nyebelin banget. Dulu tuh aku ngoleksi Barbie. Nah, Kayak ada belasan. Terus aku punya mbak yang kayak udah bertahun-tahun gitu, udah kita percaya. Kita pulang kampung nih sekeluarga, terus Barbie-nya dijual. sama mbaknya. Iya dijual-jualin, demi Allah dijual-jualin sama mbak aku. Terus kamu nanya gak berapa duit dijualnya? Nah karena aku tuh sebenarnya kayak, maksud mamaku kalau misalnya dijualin minimal tahu harga gitu lah. Iya, Kayak, iya. lu tahu gak ini harganya berapa? Iya, iya. Tapi dia tuh kayak ngasihnya tuh kayak jualnya cuma-cuma aja. Berapaan? Aku lupa berapaan pokoknya. Ya kan itu lumayan mahal ya. Dia tuh kayak bisa jualnya cuma 300, 400. Abis itu pada zaman itu ya, terus kayak ya udahlah, ikhlas aja. Berapa Barbie yang dia jual? Belasan. Punya aku semua dijual. Ini orang kayaknya jualnya di Facebook dah. Aduh kagak Tapi ngerti lu dah. mikir gak nanti gini, jangan-jangan bukan mbak gua yang jual, jangan-jangan Barbie itu kabur sendiri. Oh, Bukan Toy Story ya, bukan Toy Story. Dia hidup ya ternyata ya. Ngumpet biar nggak dimainin sama Asel. Terus dikeluarin gak? Dikeluarin, akhirnya dikeluarin. Nangis-nangis mbaknya? Soalnya dia juga agak problematik, dia pacaran sama orang di komplek. Masalahnya bukan sama tukang gitu, tapi sama anaknya tuan rumah. Wih, keren dong. Iya, makanya keren kan. Naik pangkat coy. Berarti sinetron yang dia tonton itu berhasil. Beneran ada, makanya itu terjadi di mbakku. Gile. Soalnya dia pacaran sama orang di komplek itu. Ini aku bukan banget gak sih? Gak apa-apa, Tapi emang emang karena banyak yang kayak gitu ternyata kan. Tapi udah enggak sih kayaknya sih. Enggak, tapi masih kerja di kamu gak? Udah enggak. Udah enggak dikeluarin. Setelah pacaran itu kayak wah kerja jadi buat pacaran nih. Oh, gitu iya. kan jadi Dia Ini jadi nggak inian. Apa gue pindah ke rumah pacar gue? makanya iya lebih itu. Nah makanya itu takutnya gitu kan. Tapi kamu misalnya hobinya apa sih, Sel? Aku suka gimnastik sih. Wih. Ah, apaan tuh? Yang kayak Apaan senam ya? lantai gitu loh. Oh, ini Pilates. Tapi Pilates beda. Kalau Pilates tuh lebih kayak buat Badan. kayak per part gitu jadi kan. Kalau gimnastik tuh lebih kayak kelenturan gitu loh. Oh. Yang satu tali, satu Itu tiang. Gini, tiang-tiang. Pole apa? Itu pole dance. Iya, Kalau aku pole tuh dance. ada namanya bar yang kayak gini. Biasanya kan kalau cowok buat pull up kan. Kalau misalnya cewek tuh dia didiriin gini terus nanti muter di situ. Hah? Kalau bar iya. Jadi bar buat cewek sama cowok tuh kegunaannya beda. Heeh. Jadi kalau misalnya cowok biasanya buat pull up, kalau cewek tuh ada namanya kayak roll di barnya gitu. Ya misalnya ini tali terus kita roll ke depan di tiang itu, dan itu lumayan, itu belajar lumayan susah. Sumpah. Iya, Lu karena bisa harus nggak? nahan kan. Tapi lu bisa. Aku emang di bar. Oh. Aku emang seringnya di situ. Dia kan bilang hobi ya, berarti Iya, kan suka hobi. ya. Kalau hobi kan suka ya. Gue ngeri kelilit ya. Aneh banget. Iya. Selain gimnastik kamu suka apa lagi? Selain gimnastik, aku suka ini sih, kaligrafi. Oh, Wih, keren. Bukan kaligrafi, apa namanya? Lettering. iya. Yang tulisannya melingkar-lingkar. Iya, yang gitu. gini-gini. Biasanya journaling gitu Iya, sih. pasti lu punya spidol yang banyak itu. Iya. Yang warna-warni. Iya, aku tuh punya Sumpah. pulpen yang yang banyak warna Iya, gitu loh. tapi itu mahal tahu. Ada yang murah tahu. Apa? Berapa? Ada Titi. yang murah. Boleh nih nyebut Boleh. Sarasa. Aku pakai Sarasa. Pulpennya aja gue kagak sanggup beli, kata gue Sarasa sama Joyko apa bedanya ya? Berapa emang? Sarasa mahal, 22 ribuan. Pulpen doang? Iya. Woi, masih murah Itu lah. masih Ah iya, tapi apa sih? Apa cuma gue ini? Terus itu tuh gue kalau di kuliahan gue ya, yang megang Sarasa tuh udah kayak yang lu jangan ini ya, jangan sampai direktur. hilang gitu, sampai yang kayak gitu loh. Oh iya, ngeri banget dong. Itu mah harus dikantungin terus gak sih pulpennya? Itu too much kalau yang itu. Maksudnya Tapi digantung. serius loh, dulu pas aku zaman sekolah, asik zaman sekolah kayak gue udah tua banget ya. Pas aku SMP, itu tuh Nyebelin banget ya kayak ini. Ya baru. Dia yang ngerasain gimana nih? Dia kata gue udah lupa banget ini. pas aku SMP tuh banyak banget kayak ada komplotan anak seangkatan aku tuh Nah. sering nyuri Sarasa. Nyuri. Iya, jadi kayak dulu tuh ada bimbel kan rolling kelas ya. Kayak tiap bimbel hari Senin misalnya di kelas berapa. Itu suka anak cowoknya ada komplotan yang suka nyolongin Sarasa. Khusus Sarasa. Khusus Sarasa. Yang diambil punya siapa? Ya misalnya kayak di siapa aja. Di siapa aja, misalnya ini anak cowok ini lagi ditempatin di 9A. Nah. Kelas bimbelnya. Dia Terus bisa diambil. ngambil Sarasa di meja kita.
Tuh, saking mahalnya, karena itu bisa dijual lagi, Kak. Dijual lagi goceng, tinta setengah juga masih mau gue beli. Oh iya, Bener karena kan? Sarasa Sumpah. ini. Iya. Karena Sarasa, dan dulu tuh aku kan punya banyak banget Sarasa dan selalu hilang. Nah. Dan aku tuh tahu ada satu Karena cowok yang suka ngambilin Sarasa aku, kayak pas aku bimbel di kelas dia, pas aku di meja dia, ini bukan punya gue ya. Dan kayak itu tuh cowok sampai sekarang masih keinget nggak? Maksudnya bukan Sarasa ya. Masih anting Sarasa nih. Orang gatel banget kalau ngeliat Sarasa. Masa pasti aku inget gitu. Kalau misalnya lagi ngumpul sama temen, aku masih inget banget kayak gue tahu Sarasa gue banyak di lu. Tapi ya udahlah. Terus sama dia dikumpulin terus dijual-jualin. Kayak ya udah buat kesenangan sendiri aja punya Sarasa tuh gitu kayak. Iya. Karena dulu emang yang nyuri pulpen tuh buat kesenangan doang tahu. Ih, enggak tahu kalau gue kebutuhan. Nah ya, tapi itu bener tau. Masa ini yang emang orang mampu gitu loh. Emang orang mampu, bukan niat klepto. Emang iseng aja. Dia emang mampu aja. Kayaknya dia emang pengoleksi dah. Pengoleksi ya. Kayak, nih gue banyak nih Sarasa gue. Punya orang semua. Iya lagi. Tapi keren banget ya sekelas banyak yang punya Sarasa. Dia Ada kan yang punya SMP. satu pilot gak? Tapi satu orang doang. Pilot yang ujungnya udah digigit-gigit. Ih, jorok. Yang digigit-gigitin pulpen standar. Yang apaan sih? Yang lurus doang tuh pulpen? Oh, itu standar ya? Pilot tuh apaan ya? Yang mana? Ya itu lebih murah tuh. Oh iya. Kan kalau ini 22.000, kalau dia 2.200 kayaknya. Tapi pilot keren nggak? Enggak, kadang-kadang. Gimana ya caranya tuh harus diginin dulu Enggak, nih. biasa dibakar pakai ini nggak sih? Pakai kotek Oh iya, ujungnya biar benar. keluar. Ih, gue pernah ya nyedot tinta. Biar, sumpah, gue jadinya tuh kayak lagi kepepet gitu. Terus kata gue, ini kok ngendet gitu, kayak yang mau enggak gitu. Terus akhirnya gue sedot tuh, kata teman gue soalnya bisa. Nah terus gue sedot, terus pas gue gini, kan gak kerasa tinta. Gigi gue. Orang ngadet mah ditiup gak sih? Kenapa di? Oh iya ditiup. Iya ditiup biar keluar. Tiup ininya yang ujungnya itu loh. Terus dia malah naik. Sumpah bibir gue hitam-hitam sini gue. Terus kata gue, nah afternya tuh kayak bau-bau besi gitu loh. Kayak ada rasa-rasa gerumpal-gerumpalan. Terus lidah lu pasti warnanya hitam banget atau Biru tua. Iya, biru tua. Iya. Karena teman gue juga banyak yang kayak gitu. Iya, korban. Ya udah dikasih tahu terus kata dia bohong-bohong. Beneran. Itu enggak, itu jangan ya, itu no recommended tuh. No recommended. Perbuatan. Tidak boleh ya. Tapi kamu sama dia sahabatan banget sekarang. Sahabatan banget. Terus Dia cewek apa cowok sih? Cowok. Cowok. kamu dihukum juga. Kenapa kamu Kuliahnya. dihukum? Oh, Iya, kan jadi CS. Oh gitu gara-gara nyolong pulpen. Enggak, kamu jurusan apaan? Aku baru lulus tahun lalu kan SMA. Jadi aku gap year sekarang. Soalnya pas aku lulus SMA itu tuh lagi antara aku mau keluar JKT atau pengen lanjut di dunia entertain gitu atau kuliah kan. Tapi kayak aku mikirnya ya pengen fokus di entertain dulu buat beberapa waktu, nanti kuliah bisa tahun ini. Oh iya, tapi kalau udah fokus entertain kayaknya emang fokus terus sih. Iya, sumpah ya. Kayak udah males ya kuliah ya. Pasti lu bakal males kuliah deh kalau misalkan udah lebih senang baca skrip daripada jurnal ya. Bisa jadi sih. Males banget. apalagi nyari jurnal di Google Scholar. Aduh puyeng banget. Terus kayak kan bahasa jurnal kan kayak terlalu baku ya. Iya. Jadi tuh bikin ngantuk. Iya. Oh, Apa karena gue sering scroll TikTok ya? mungkin ya kita tuh Jadi tuh kebiasaannya cepet scroll ngantuk TikTok. banget gitu loh. Nah Lu baca kalau baca apaan? skrip kan, kalau baca skrip seru aja kayak ketawa-ketawa, lucu banget gitu. Kayak baca Ada novel. lucunya, karena kita ngebayangin Iya. orangnya kan, kayak ngebayangin si pemerannya, ininya gitu, kayak jalan ceritanya. Ya. Tapi kalau misalkan skrip serem, Iya nih kayak petaka gunung gede. Lu pas baca, Aduh, gila. lu pas baca skrip nih, lu langsung ini kok. enggak. Pas baca skrip Kak, gini. Gundurwo melewat. Terus dia jump scare-nya kelihatan. Buset. Padahal itu baru skrip loh. Belum ada Bayang jump visual. scare-nya ya. Iya. Lagian genderuwo mau lewat aja. Ada permisinya dulu tuh. Atau apa tuh genderuwo mau lewat ya. Nggak lihat ya maksudnya Gundurwo nih lewat gitu. Oh, lewat. Iya kayak penampakan doang gitu. Terus nanti kaget. Lu serem gak langsung kayak pas baca skripnya nih? Wah, aku tuh awalnya kayak petaka gunung gede. Gunung. Aku tahu tuh gunung tuh emang kayak tempat yang lumayan Serem. sakral Iya, kan iya. kalau kata orang-orang.
Terus apalagi ini kata orang castingnya pas aku awal dikasih job ini, dibilang ini dari kisah nyata. Aku tuh jujur ya, aku tuh paling takut kalau misalnya kisah nyata. Apalagi aku penakut gitu kan. Iya. Horor yang biasa aja, yang fiktif aja aku takut, apalagi ini dari kisah nyata. Tapi karena aku pengen horor, jadi kayak ya udahlah coba dulu. Dibilang, iya ini tuh dari podcast diceritain sama Teh Maya, yang punya cerita kan namanya Teh Maya. Teh Maya, terus ini tuh kisah nyata 2007, kayak waduh. Makin berasa kan takut-takutnya tuh. Habis itu disuruh nonton dulu nih. Podcastnya. Lumayan tuh, podcastnya 3 jam. Hah? Oh itu mah bukan podcast lagi, seminar kali. Bisa ya? Seminar. Habis itu udah tuh diceritain, disuruh baca skripnya dulu. Aku baca skripnya. Pas awal-awal kayak, aduh gila nih. Ini pasti serem banget dan takut banget. Tapi setelah aku perdalami skripnya, aku tiba-tiba nangis. Bener-bener aku netesin air mata. Kenapa? Karena aku ngerasa ceritanya walaupun horor tapi ada kisah hangatnya tuh lebih besar gitu. Kayak dibalik cerita horor itu tuh kisah hangatnya lebih dalam menurut aku. Karena kalau misalnya menurut aku sama yang jadi Maya, si Atla, ini sebenarnya tuh cerita tentang 2 sahabat. Yang bikin horor tuh tragedi yang mereka alami. Tapi back again ini tuh sebuah cerita yang hangat menurut aku. Karena ini kan tentang kayak aku bilang 2 sahabat, terus mereka naik gunung bertujuh kan sama kakaknya si Maya, sama abang dan teman-temannya itu. Dan menurut aku saat aku baca skrip ini aku ngerasa sahabat yang setia tuh benar-benar ada. Persahabatan yang tulus tuh sebenarnya ada gitu loh. Itu kayaknya gue pernah baca iniannya deh. Apanya? Yang ini gak sih yang kata dia diikutin sampai rumah? Iya kan? Iya yang itu. Pernah nonton juga? Gue pernah nonton podcastnya. Lu katanya 1,5 jam ya? Setengah doang. Soalnya ketiduran gue, serem takut. Kalau takut gak ketiduran dong. Terus apa Hanung? Ya gue takut. Ya deg-degan ya kalau gak takut Tapi ya. itu seru banget tau, gue nontonin. Oh. Terus dia juga sempet ada podcast lain gitu. Iya, ada Nah, terus gue podcast jadi banyak. nerusin gitu. Ya itu 3 jam tuh ada part-partnya. Iya. Dan ternyata tuh emang kalau lu mau tahu sifat asli seseorang itu lu harus naik gunung. Harus naik gunung bareng. Ya berarti di film ini diceritain gak sih kayak aslinya si Maya nih kayak gimana aslinya? Bener, makanya di saat sifat aslinya itu dan dia tetap mau stick together tuh menurut aku sahabat tuh beneran ada. Dan Teh Maya ya yang jadi Atla, Teh Maya di asli tuh setiap cerita Ita matanya nggak mungkin nggak berkaca-kaca atau nggak sambil senyum. Jadi berkaca-kaca tapi sambil senyum. Jadi setiap nyertain Ita, kan Ita udah almarhumah ya, yang aku kan jadi Ita. Udah nggak ada, setiap cerita Ita ke aku selalu matanya tuh berkaca-kaca. Padahal udah lumayan lama. Tapi itu emang ceritanya merinding tahu, kayak yang kalau misalkan lu ceritain ke orang, misalkan lu yang jadi Udah tahu nih. enggak, misalkan lu jadi Teh Maya gitu, lu nyeritain ke orang, itu tuh orang bisa aja percaya nggak percaya tahu. Karena kayak Soalnya tuh kayak yang iya, soalnya udah nyampe rumah ya. Iya. Itu terus nyampe rumah. masih digangguin. takut. Tiba-tiba takut ya. Soalnya gue pas kayak petaka Gunung Gede. Hah, Gunung Gede. Tapi seru tahu. Gunung Gede soalnya sekarang udah kayak pasar. Lah emang iya. Rame banget. Sumpah. Mau antri foto di puncak tuh bisa Sejam. Katanya ada biang lala ini. Ada di atas. Ada, lu mau makan juga ada apaan gitu. Kebanyakan warung ya dia ya? Iya, Katanya. banyak warung. Tapi kemarin pas syuting Petaka Gunung Gede, pas banget gunungnya lagi ditutup. Sedangkan kan kita udah ngasih perizinan buat syuting kan. Dan pas banget lagi syuting, lagi tutup. Tapi banyak yang ngira tuh kayak ini ditutup gara-gara syuting. Padahal enggak, padahal kita udah ngasih perizinan dulu buat syuting di sana. Dan pas banget pada saat itu lagi tutup gitu loh. Tapi beneran syutingnya di Gunung Gede sampai atas? Sampai puncak, di gunungnya bener-bener di tempat kejadian yang Teh Maya rasain nih, misalnya kayak Ita kemasukan di pos berapa, itu bener di pos itu aku actingin kesurupannya. Kasian banget ya orang wardrobe. Dia gini nih, misalkan wardrobe-nya ada di pos 2, harus ke pos 3. Aduh, bawa bajunya Asel. Aduh. Besok-besok nggak lagi dah outdoor gini. Bener, di project ini kita ngeberangkatin 150 porter.
Wah, Terus 50 keren. Porter langsung money. Tanah mana yang akan ku beli? Itu berlebihan. Ini berarti film kamu horor pertama? Ini horor pertama aku. Tapi ada kejadian nggak pas lagi syuting terus tiba-tiba ada asik. Itu ceritanya Gendero mau lewat ya. Permisi dulu ya. terus kata sutradaranya lagi syuting. Ada kalau misalnya Kes ya. Kita tuh Kes ini semuanya penakut. Yang nggak penakut itu cuma Iqbal Sulaiman. Tapi dia di karakternya di film dia penakut. Lah tuh balik. Kebalik. Jadi kita berenam nih kita penakut semua lah. Lumayan kayak agak terguncang nih kalau ada apa-apa gitu kan. Kita nggak pernah diliatin yang benar-benar jeng depan mata gitu nggak pernah. Tapi kita tuh pernah pas malam nginep di Telaga Biru, tendanya digangguin semuanya. Sama babi kali tuh. Iya kali. Babi gosek-gosek badan ya. Awalnya mikirnya gitu, tapi kok babi mainin resleting, babi kok stepnya duk. Ya sebabi-babi paling kayak Sebabi-babi. Sebabi-babi ya. sebabi-babinya babi paling jalan kan paling kayak gitu doang kan. Ini tuh bener-bener kayak gitu. Itu siapa yang Siapa nyadar? Iya, yang nyadar. Kalau misalnya yang langkah kaki tuh AA Rehan. Terus kalau misalnya yang resleting tuh Andy sama Arla. Kalau misalnya aku sama Arla juga sempat ngalamin tuh ada guncangan kenceng banget di tenda jam 3 pagi. Dan itu kita pas paginya kayak ngomong, gue kebangun tadi jam 3 pagi. Terus ternyata semua juga kebangun jam 3 pagi. Kayak, iya gue juga kebangun. Kayak, gue gak bisa tidur banget. Gue kebangun-bangun terus pada ngomong kayak gitu. Badai gak? Enggak, yang badai di tenda aku sama Arla doang. Jadi di bagian pala tuh kayak ada yang, tapi kayak lebih kayak keguncangan gitu kayak Oh kayak di gini-giniin ya? iya kayak ada iseng kayak kita mikir babi juga nggak mungkin gimana Iya, masa babi gini? Babi juga punya pikiran kali. Iya. Aneh banget. Tapi ada ini gak? Ada satu kayak ustadz gitu yang kayak jagain. Rukyah. Ada kuncennya pasti. Ada kuncen. Naik juga pasti. Diceritain. Terus habis itu besokannya. Enggak, kita Dia ngadu sama kuncennya. kayak BK kuncennya kan kita nggak ada setoran dong kalau misalnya ngalamin apa-apa. Pendem aja sendiri. Ceritain di podcast. Kuncennya tuh kalau misalnya ada kemasukan doang atau yang kayak udah mengganggu syuting kan. Bantu ya. Nggak tahu ya kalau misalnya ada kesurupan massal gitu. Gue takutnya kameramen dia lagi take. tiba-tiba jadi maung kan. Nah Kopi. makanya lebih kayak gitu sih. Iya sih. Lebih kayak buat itunya kalau ada apa-apa yang mengganggu gitu ya baru Iya. kuncennya bertindak. Berapa orang kuncennya? Kuncennya 2. Ya Allah, dengan porter 150. Terus misalkan beneran ada kesurupan massal gitu kan. Capek juga saya. Kerja keras Pak hari ini. Baris deh gituin ya. Baris. Satu-satu. Dibenerin satu-satu anjir. Lucu banget. Serem banget kan? Serem sih. Tapi menurut lu Ngebayangin kesurupan serem. beneran ada gak sih? Wah aku tuh Percaya aku gak? tuh orang yang gak percaya banget sama kesurupan. Karena lu nggak pernah kesurupan. Karena aku gak pernah kesurupan. Iya. Tapi di hari aku bilang sama Arla aku gak percaya kesurupan. Aku kesurupan. Hah? Sumpah. Kayak gimana dah rasanya kesurupan? Aduh, minta ayam hitam ya. Gue penasaran sumpah, gue tuh pengen banget kesurupan. Enggak, Jangan dong. sumpah Jangan dong. gue tuh kayak gimana sih orang kesurupan kayak Aduh, jangan deh. Aku tuh ya setiap ditanya gimana kesurupan, aku tuh kayak kadang suka takut ceritain lagi karena aku malu. Karena aku tuh kayak nggak percaya. Aku tipe yang kayak gitu, terus kesurupan kan kayak malu ya nyeritain ke orang ya kayak ih lu kena kan lu. Aku digituin sama orang-orang. Jadi tuh pas aku reading, aku tuh bengong. Aku bengong tapi aku nggak tahu aku bengong. Ini di mana readingnya? Reading pas lagi reading ini. Tapi di Di kantor. Enggak dong, masa Oh, reading di di kantor. gunung. Mendalami karakter banget. readingnya di gunung ya Shell biar mendalami. Agak capek ya kerja kesana dulu. Readingnya di kantor. Ah. Abis itu di hari itu tuh dari pagi badan aku tuh udah nggak enak. Badan aku udah nggak enak. Pegel.
pegel-pegel, bener-bener pegel banget. Terus kayak udah tidur cukup tapi masih ngantuk. Tapi kita tuh nggak mau ngantuk, ngerti nggak sih? Pokoknya nggak enak lah badanku seharian. Terus pas udah mulai reading, aku tiba-tiba ngerasa kok hawanya sendu banget ya. Kayak kok aku pengen nangis terus ya bawaannya. Terus aku bengong terus kayak merenung, tapi dalam hati aku kayak nggak Cel, isi pikiran lu gitu biar nggak bengong gitu kan. Terus akhirnya ada Teh Maya tuh yang jadi sahabatnya Ita. Teh Maya punya cerita kan. Habis itu udah Teh Maya ngejelasin ini tuh ceritanya gimana. Terus Bang Kino juga kayak jelasin kalau dari segi film maunya kayak gimana gitu kan. Udah, aku izin ke kamar mandi. Aku bilang, aku mau ke toilet, kayak aku nggak kuat banget, kayak aku nggak kuat aja gitu, kayak rasanya kayak mau tipes. Iya. Aku cuci muka di kamar mandi, terus aku duduk ada di kamar mandi itu sekitar 2 menit. Aku duduk bengong kayak, aduh ini tuh gue kenapa ya? Badan gue nggak enak banget, kayak mau sakit, tapi nggak tahu sakit apa. Rasanya tuh pengen nangis tapi nggak tahu nangisin apa. Akhirnya aku ke wastafel, aku cuci tangan. Pas aku lihat di kaca, aku ngerasa ini bukan elu. Bahkan hati aku tuh kayak gini, ini bukan elu kenapa? Kayak lu sakit apa? Kayak lu kenapa? Pokoknya pas ditanya tuh aku lihat tatapan matanya tuh sendu banget. Bener-bener kayak tahu gak sih kalau orang sakit tuh akhirnya matanya berkaca-kaca gitu. Tapi gak nangis ya, kayak berkaca-kaca doang. Terus kayak, enggak, lu kenapa Shell tiba-tiba? Mau nangis gitu. Akhirnya aku duduk, aku minum air putih, terus aku megangin tangan Arla kayak, lah gak tahu jantung gue deg-degan banget, kayak capek banget. Terus aku udah kayak gini-gini, begitu emang temanya keluar. Kan biasa kalau keluar kan kayak, oh ya makasih ya. Aku enggak, aku bener-bener nunduk. Semua kayak, ini kenapa nih? Udah dong ditanya sama acting coachnya. Oke kita mulai ya readingnya, tapi sebelumnya aku mau nanya, Asyel kenapa ya dari tadi? Aku langsung panik, pokoknya kayak aku mau nangis rasanya. Terus aku benturin pala aku ke meja. Terus aku nangis. Terus di saat itu kayak, ingatan aku tuh kayak agak kabur gitu loh. Tapi aku inget aku nangis, aku inget aku benturin pala aku ke meja, aku inget aku nangis sampai teriak yang kayak gitu. Kayak ngelepas di hati tuh kayak sesak banget gitu loh. Abis aku nangis. Tiba-tiba ya udah lupa. Panggil Ustad? Enggak, belum. Di Star Vision jauh. Terus itu siapa yang ngeluarin? Nah, apa tiba-tiba sadar aja? Abis itu aku tuh sempet yang kayak disuruh istighfar gitu kan. Aku nangis kayak aku ngerasa enggak itu bukan aku. Karena aku masih bisa ngeliat orang, pas aku nangis itu aku masih bisa ngeliat kayak ada kakak gitu misalnya. Masih sadar lah ya. Masih sadar, tapi aku gak bisa gerakin badan aku. Kayak tiba-tiba badan aku gerak sendiri aja. Kayak ya udah. Tapi lu tuh ngeliat badan lu jatuh gak? Enggak, aku gak bisa ngeliat badan aku, tapi aku bisa ngeliat orang gitu loh. Tapi kamu ngomong yang aneh-aneh gak? Nah, itu aku gak mau nyari tahu. Aku kayak ya udah kalau misalnya emang ada yang mau disampaikan, ya semoga apa yang pengen disampaikan itu nyampe ke orangnya. Aku cuma berharap kayak gitu aja. Tapi aku lebih kayak gak mau tahu aku mau ngomong apa, karena itu yang ngomong aku ngerasa itu bukan aku. Yang aku rasa aku gak pengen nyampein itu keluar dari mulut aku. Tapi kalau misalnya emang pada saat itu ada yang aku sampaikan, mungkin emang dia pengen nyampein ke orang tersebut dan semoga tersampaikan gitu ya. Abis dari pas kesurupan badan kamu langsung kayak lemes banget apa Kayak gimana? kesemutan nih. Kan kalau kesemutan kaki doang udah gak nyaman kan, sebadan-badan kesemutan. Rasanya kayak kesetung gitu. Dan pas pulang itu tuh dibilang, tadi tuh pas kamu ini masih ada yang nempel dari pagi sebenarnya, makanya kamu tuh nggak enak badannya. Oh, ada yang lihat berarti. Ada yang lihat sebenarnya dari pagi tuh kakak wardrobe-nya, ini wardrobe nih. Orang wardrobe. Orang wardrobe nih. Sebelum misu-misu ke Gunung Gede. Jadi kakak wardrobe tuh dari pagi katanya udah nyadar kalau misalnya aku badannya tuh kayak ada yang ngikut gitu. Tapi dia nggak berani ngomong. Ya aturan namanya jangan petaka Gunung Gede ya, petaka Star Vision ya. Karena kejadiannya dari reading ya. Iya. Dari reading udah ada serem-serem. Ternyata kesurupannya tuh di Star Vision. Kirain sempat kesurupannya di Gunung Gede. Enggak di Gunung Gede, cuma karena udah dibersih-bersihin gitu kan. Kayak emang katanya makan bawang putih tunggal gitu kan. Katanya biar kuat, biar terhindar kayak gitu-gitu. Itu bener lagi. Kita awalnya kayak bercanda-candaan kayak apaan bawang putih tunggal. Bener ternyata gak ada yang digangguin. Tunggal tuh satu batang. Satu ini langsung ditelan. Oh, kayak minum obat lah ya. Iya kayak minum obat. Apa rasanya? Siung. Kayak makan flash care gitu loh.
Kayak Itu bawang merah gak sih? kayak Pedes ya? tau gak sih kalau lagi gini-giniin Iya. plosa atau flashcard Iya, iya. gitu terus ada yang nempel di sini terus nggak sengaja kejilat. Nah rasanya kayak gitu tapi segede gini. Jadi ya Tapi rasanya hambar aja kalau bawang putih. Pedes gak sih? pedes tapi pedesnya pedes gak enak Iya. gitu. Lu pernah gak kegigit bawang putih emang? Di ketoprak? Oh di ketoprak. Pernah ini nggak pak gembus Pernah. nah Nah, rasanya itu. kayak pak gembus tapi kan pak gembus kan ada ayam ada kacang ada nasi kan. Iya. Kalau ini bawang doang. Ini kayak sisa-sisa habis makan pak gembus tenggorokan tuh masih ada sampai besoknya. Aneh banget. Iya makanya gak enak. Tapi mama kamu pas kamu ceritain nggak kesurupan? Mamaku pas aku lagi ke masukan itu, Ya. mamaku langsung datang ke tempat reading. Terus aku nangis kan ke mamaku karena aku takut. Ya. Awalnya kayak sosok iya kan, gue gak percaya. Takut juga kalau misalnya kemasukan, Itu kayak ketar-ketir itu juga. kayaknya setannya juga ini deh, emang penasaran sama lu deh. Iya Nih deh, gua kasih tahu kalau kesurupan tuh Aduh. bisa Iya, gitu. karena Makanya katanya jangan- kalau orang takut itu malah digodain. Dia Terus kan nggak akhirnya percaya. Dia kan nggak percaya. Aku nggak kalau percaya nggak tapi takut. Gimana ya? Ah, Gak percaya tapi takut. Iya deh, takut tuh malah nggak boleh tahu. Katanya ya kalau kita lagi ngomongin setan kayak gini, angkat jempol 1. Lah aku dari tadi gini nih, gak ada yang lihat. Aku dari tadi gini nih. Tadi enggak lagi. Soalnya dianya bisa denger kak. Kan siang. Kamu ketawa? Tapi kan siang. Lah, Mana ada setan Lah siang? itu aku pas kejadian tuh aku siang. Oh iya, jempol yang mana yang siang? Serem banget. serius. kocak Emang juga ya. setan ngeliatin ini jempol Jempol orang. kaki. Lah, tapi itu tuh merasakan. Itu kan saraf jempol kita keangkat. Iya, gitu. tapi dia ngeliat emang. Ya, we never know kak. Rada capek juga nih hari gua ngangkat jempol. Pegel ya. Mau diganjel. Enggak usah. Terus mama kamu pas itu langsung kayak, udah Sel, les lagi aja gitu apa gitu. Masih les ya? Masih les. Balik ke topik awal ya. Mamaku tuh sebenarnya mamaku tuh bisa lihat. Jadi karena mamaku bisa lihat, karena emang dari kecil aku selalu ngelihat mamaku tuh sering cerita-cerita tentang hal kayak gitu, terus kayak sering, di pojok ada apa? Aku tuh jadi kayak, ini nyokap gue kenapa sih? Aku tuh kayak ada di fase kayak ini kenapa sih? Kayak gini terus. Dan katanya itu tuh sebenarnya bisa nurun ke aku. Jadi aku tuh berusaha nggak percaya biar nggak nurun ke aku. Ih, kan enak. Kalau Iya. turun di lu bisa bikin podcast. Wah, nih, bilang aja kamu punya teman kecil. Iya. Gitu ya? Iya. Ide bagus. Tapi mama kamu bisa ngelihat setan. Bisa. Indigo ya? Iya. Indigo. Indigo. Mamaku tuh bisa tapi pas udah punya adikku yang kecil Nah, yang umur 5 tahun ini, mamaku berusaha enggak karena pas hamil adik aku sempat kayak keganggu. Jadi mamaku tuh hamil kan pas hamil adik aku ini umur 40 tahun. Jadi kalau misalnya emang ada yang ganggu gitu agak terganggu. Soalnya kalau hamil tua emang agak ini kan, agak nggak enak kan badannya, masih kayak udah tua terus hamil gitu. Nah mamaku tuh nggak pengen ngalamin kejadian itu di saat hamil. Jadi mamaku udah nutup. Tapi mama kamu pernah gak kayak nonton film horor, terus kayak ngeliat pocongnya? Enggak, pocong asli tuh gak kayak gini. iya ya. Kan Komen katanya ya. ternyata tuh emang sebenarnya nggak seserem itu yang aslinya. Wah. Masa sih? Iya. Kok tahu? Sebenarnya aku mata batin. Tapi aku nggak pernah, aku tuh takut sebenarnya nurun ke aku. Soalnya pas aku kecil, aku tuh pernah cerita ke mamaku, aku ngeliat sesuatu yang bener-bener mamaku takut kalau aku digangguin sama ini, sama makhluk ini. Dan tiba-tiba aku lihat, jadi kayak mamaku tuh kayak berusaha biar nggak nurun ke aku gitu loh. Terus gimana caranya? Ya mamaku nutup mata batin. Mama kamu bisa buka mata batin? Nggak bisa, nggak sejago itu mamaku kayak. Tapi Rafa pengen banget tahu dia Ih jangan Gue deh. pengen banget ngeliat 1 kali aja. Karena dulu tuh waktu kecil ngeliat katanya, pocong. iya katanya kalau misalnya lu ngeliat pocong terus pocongnya ketahuan, itu tuh rezeki di lu. Gitu. Tapi Oh, kalau baru tahu. pocongnya duluan yang ngeliat, itu nanti kita tuh sengsara. Kayaknya dia bohong deh. Maksudnya orang indigo ngelihat semuanya. Enggak, kalau kita, maksudnya kalau misalnya kita Hidupnya lihat beruntung makanya dia. Ya,
emaknya dia. Mungkin ada beberapa indigo yang nggak beruntung. Enggak, aku nggak ngerti deh yang pocong nih. Misalnya kita ngeliat pocong duluan. Iya. Nah, Terus beruntung. dia ngeliat balik gitu. Enggak, dia Dapat enggak rezeki, dapat dia nggak rezeki. lihat. Dia nggak lihat. Nah, Iya. dia yang pocongnya yang kena sial. Iya. Nah, lu yang kena beruntungan. Nah, tapi kalau pocongnya ngelihat Udah langsung straight ke kita gitu. Tapi lu nya nggak lihat. Nah, berarti Elunya yang elunya yang sial. Oh, tapi jangan-jangan di dunia pocong juga ada kompetitif kayak gitu. Iya. Kita harus lihat mereka dia. Meanwhile, Gue takutnya pocong apaan? Jadi kenapa berkeliaran? Karena dia pengen ngeliat manusia. iya duluan ya. Dia langsung ngeliat. Kata dia, semoga manusia gak ada yang lihat gua. Biarin gua yang lihat dia. Mereka juga panik kayak, aduh jangan ada yang lihat duluan, jangan ada yang lihat duluan nih. Aku juga gitu, jangan-jangan loh. Soalnya dulu tuh aku tuh rumahnya sampingnya kuburan. Sama Iya. aku sampai sekarang. Ih, sampai Sekarang. Ini- Ini udah 20 tahun di situ. Pemakaman gede banget gak? iya, Iya. Ini apa kuburan Chinese? Kober. Oh, Chinese. pasti susah dijualnya tuh rumah. Iya. Tapi kuburan Cina mah bagus-bagus kan? Iya, Oh, gede-gede gitu. Iya. Oh, itu mah Terus? setannya nggak ganggu karena udah nyaman. Rumahnya udah kenyamanan. Terus kenapa? Samping rumah aku tuh apa namanya kan kuburan. Ada pohon-pohon pisang kan. Nah, Nah, terus habis itu waktu itu dia mau ulang tahun nih. enggak, gue pengen masak mie. Nah, gue yang beli mie-nya. Jadi ulang tahun masak mie nih. Gue pengen ulang tahun terus gue lapar. Oh. Jadinya pengen masak mie gitu. Make sense, make sense. Nah, terus Gue yang beliin kan mie-nya di warung. Mm-mm. Maghrib dan hujan itu tuh, hujan rintik-rintik gitu. Udah lah gue beli set beli mie gini-gini. Nah, pas mau masuk rumah di halaman, itu tuh kepala gue langsung begini nih. Terus nggak bisa nengok gitu loh sedetik. Terus ada kayak cahaya biru, itu tuh kayak pocong di apa kan itu malam-malam ya, di pohon pisang. Terus kata gue, ya anjay, itu apa cowok? Kata gue gitu kan, gue gemeteran banget. Itu tuh beberapa detik, Sel. Jadi mata gue bener-bener ke dia, ngeliat. Terus habis itu gue langsung masuk, wow! enggak, lu lompat. Lu gini. Lu kayak gini nih. Set. Kan gini, set. Ibu! Langsung gitu, sumpah. Terus Kata gue dia orang apa sih teriak-teriak. itu yang lihat duluan siapa tuh? Gue, Nah, makanya gua sekarang beruntung. lu makasih sama pocong tuh, makasih karena pocong. Lu tau gak kenapa lu lolos suca? Nah, karena pocong itu. bukan karena gue lucu ya. Si Bang. Nah, terus habis itu besokannya gue cerita nih sama keluarga gue. Sama abang gue, sama ibu gue. Nah, dia nih lagi rapi-rapi ulang tahun. Lagi packing. Nah, gue bilang kan sama ibu gue, tadi ada pocong gitu. Ibu gue kayak percaya nggak percaya. iya. Terus habis itu ibu gue cerita tuh besok paginya sama tetangga gue. Oh. Kemarin dia nih ada pocong di sini. Jadi gosip. Tapi abis pocong itu, nah pohonnya tuh tumbang. Enggak. Terus habis itu tetangga gue bilang gini, Bu, ntar nih anak dapet rezeki, Bu. Gitu. Serius? Iya, kata tetangga gue. Iya. Hati gue udah seneng banget ya. Tapi gue dapet rezeki. tapi rezekinya 2 tahun ke depan kan? Oh enggak. Enggak. Nah, terus pohon ini siangnya tuh tumbang. Oh, Iya tumbang. Tumbang nggak jelas gitu loh, Sel. Iya. Nah, terus habis itu gue tiba-tiba komputer gue laku. Gue beli komputer itu harganya 1,5. Nah, laku 1,8 gitu. Karena barang second lebih mudah ini. Untung. Malah bisnis. Iya, kata gue, gue kan kaget ya. Iya. Itu gue, oh bisa ya, ternyata barang second lebih mahal. Bisa gitu ya. Gue langsung kayak mikir kayak, wah kapan-kapan gue bakalan nyari pocong lagi nih. Gimana kalau abis ini kita hunting pocong? Oh iya boleh tuh. Kita hunting pocong. Tapi ngajak emak lo. Oh iya. Biar dikasih tahu dulu. Maknya dia doang yang lihat. Iya, tapi emak lo pernah ngeliat hantu-hantu di rumah gak? Sering banget. Tapi nggak pernah diceritain ke anak-anaknya pas dia udah, pokoknya baru diceritain tuh pas udah nggak bisa ngeliat lagi. Oh. Belum jadi, masa udah nggak bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu lagi. Oh. Jadi baru berani diceritain. Tapi tuh gue penasaran tahu apa semuanya tuh kuntilanak, pocong, apa ada yang nggak kelihatan gitu maksudnya? Apaan sih bentuk lain dah gitu yang nggak pernah kita lihat di film-film? Serem banget ya ternyata ya, kayak mamahnya dia ya. Nggak mamanya, mamanya cuma bisa lihat, nggak serem. Bisa tuh kayak mamanya ya. Iya. Tapi mama kamu jadi kayak, ini gak sih kalau misalnya ke rumah orang atau enggak apa, misalnya ngelihat terus
dikasih tahu gak sama orang rumahnya? Enggak ngasih tahu. Paling cuma kayak mamaku tuh nggak selamanya kayak setiap ke tempat yang ada bisa lihat. Langsung indigo emang gitu on ya? off aja. Emang on off. Kayak emang kadang kalau misalnya ininya mau nunjukin ya ditunjukin ke mamaku gitu. Tapi gue takutnya jadi indigo ya, kayak mata batin gitu. Terus kayak di dunia gini tiba-tiba ada yang jump scare gitu loh ke muka kita Kayak di wow, film-film kan. langsung gitu. Nggak Ini boleh di sini kayak ada nggak jump iseng scare-nya gak di Petaka Gunung Gede? Ya nonton aja ya. Tapi kata gue sih Saksikan. banyak dah. Tapi kata Asel kan ini kisahnya hangat. Jadi menurut gua ini tuh kayak filmnya nggak terlalu yang nakutin kayak jump scare doang karena ceritanya tuh udah bagus, cerita persahabatannya. Iya. Walau jam scare tapi ceritanya bagus gitu Iya. ya. Tapi kamu jadi gara-gara Petaka Gunung Gede ini kamu jadi pengen naik gunung lagi gak? pengen banget. Aku tuh ngerasa naik gunung tuh kayak olahraga aja sebenarnya. Iya. Tapi lebih capek ya. Healingnya dapet kan? Tapi pas nyampe atasnya, pas nyampe puncak tuh kayak gila nggak sia-sia sih. Gue kayak ngedaki berapa jam gitu kan. Pokoknya Apalagi pengen udah banget sih. Foto di papan itu tuh. Iya, Berapa papannya kan. MDPL? Berapa MDPL? Bukan papan Gunung kali Gede. batu. Bukan batu kali, plat nomor ada yang dari plat. Ada yang dari plat tuh. Gunung Gede. Iya. Gunung apa yang penasaran buat kamu? Rinjani sih. Ih, gue juga pengen tuh ke Rinjani. Jangan. Lu ke Papandayan aja ngeluh banget. Enggak Papandayan, perahu. Perahu Oh dia. perahu. Wah itu lumayan Tuh. tinggi ya perahu ya. Gue naik perahu pakai ransel coba. Ransel. Iya, bukan Nggak pakai ini. Nggak pakai carrier. Nggak pakai carrier. Iya. Astaga. Udah kayak pergi les aja. Dia gua. kan porter, Oh, porter ya? 150 ya. Perahu tuh ini ya, katanya tuh buat pemula nggak sih? Iya. Iya buat pemula. Lumayan juga. Orang-orang sononya naiknya tuh pakai sendal. Gila pakai sendal. Iya. Orang ada anak kecil umur 3 tahun naik. Oh udah biasa. Naik bapaknya dulu kan. Pas udah nyampe Kalau gue pulang capek ya di jalan. Iya. Tapi gue penasaran dah, kenapa namanya Gunung Gede ya? Apa dulu karena emang lagi di Gunung Gede ya Rafa. enggak. Apa jangan-jangan dulu dia bingung namanya gunung apa? Karena dia gede jadi naik Gunung Gede yuk, naik Gunung Gede. Oh iya benar. Mungkin gunung yang paling gede di Cibodas kali ya. Iya kali. Tapi perahu nggak gunung kecil namanya. Tapi iya perahu kenapa perahu ya? Iya kan? Tapi emang artinya apa? Itu ada perahunya gitu loh pas kita nyampe di enggak serius. Kalian belum pernah naik perahu kan? Di kocak. Masa dia pernah? Enggak pernah naik perahu. Ya. Coba makanya nih, lu pas lu naik, lu liatin tuh. Ada ini, nahkodanya. Pos berapa tuh kak? Pos 3. Ya. Jadi itu pos 3 berbentuk perahu gitu. Nah kenapa itu ikonik banget anjir. Gitu ya. Gua kayak apa jangan Gunung Gede itu sama aja kayak orang tua yang ngasih nama anaknya tuh Putra gitu. Iya Putra padahal lu emang udah tahu Putra. Terus dia bingung namainnya siapa? Udahlah Putra aja, dipanggil Putra dari kecil. Lama-lama makin lama Putra aja udah. Iya. Mungkin Karena ya. Gunung Gede ini bingung namanya apaan. Waduh. Jadi kayak Bingung orang ya? warga lokal tuh kayak mau kemana Bu? Ini gunung yang gede, gunung Iya, gede. gunung gede. Bisa jadi sih. Karena emang dia gede 2.900. Berapa ya? Cisalak? Cisalang Pak. Gunung Salak. Nama itu pasar, ada pasar Cisalak. Gunung Salak. Gunung Salak kenapa? Gunung Salak. Kenapa Gunung Salak ya? Apa gara dia berbibit salak? Mungkin. Tapi nggak tahu deh. Iya kan? Kayaknya Jadi punya bahas ciri- gunung gini. Kayaknya punya ciri masing-masing gunung Iya, tuh Iya guys. deh, kayak adalah arti di Benar. balik namanya. Di balik ya kan? namanya. Rinjani. Mungkin ada ibu-ibu Rinjani di sana. Tapi emang kamu suka banget sama film Petaka Gunung Gede ini? Insya Allah bisa dinikmati lah ya, dan aku pengennya nontonnya nanti sih pas premier. Kemarin tuh udah nonton preview-nya Kapan tapi premier? final draft-nya belum. Tanggal 31. 31 Datang lah kapan? ya. Gue mau 31 nonton. Januari. Gue penasaran. Ada Soalnya undangan kan, gue Kak? nonton podcastnya. Udah diundang. Gua ada. Gua 20 orang. Kebanyakan. Itu satu bioskop. Gua ngajak porter. Porternya harus diundang itu. Iya. Kata dia, kata dia, gue porterin doang kagak dapet undangan pisah. Mendingan dia Dapat. langsung nonton di sono gak sih? Iya, mereka udah lihat adegannya langsung ya di sana Dia ya. langsung ngerancang scene per scene-nya tuh di otaknya
yang mereka lihat ya. Iya. Kenapa kita harus nonton Petaka Gunung Gede? Karena film Petaka Gunung Gede yang aku bilang tadi gak cuma horor dan nakut-nakutin, tapi di balik kisahnya itu hangat, pertemanannya, kekeluargaannya, dan saat nonton ini aku harap energi hangat itu tersampaikan sama yang nonton sih, dan semoga memenuhi ekspektasi, bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Entertainnya dapet kayak ini. Dan ada satu lagi harapan aku sih buat setelah nonton film ini, jadi banyak yang ngirim Al-Fatihah ke almarhumah Ita juga. Karena supaya lebih banyak yang ngedoain lagi dan makin tenang di sana. Al-Fatihah. Kelamaan. Ini kan premiernya tanggal 31 Januari. Iya. Tayang di bioskopnya? Tayang di bioskopnya tanggal 6 Februari 2005. 2025. 2005. Ulang tahun lu. Iya. 6 Februari 6 Februari 2025. Ya, semua bioskop Kesayangan Anda. Karena Asyal ini baru graduate, kita bakalan kasih Bunga. Oh my god, makasih ya. Kasih speech-nya dulu buat teman-teman di rumah. Kasih speech. Gimana perasaan kamu pas udah lulus dari JKT48? Ya. Agak telat setahun ya ngasih paket bunganya. Karena kita baru bisa manggil kamu, Asel. Oh iya. Ini beneran disuruh speech. Makasih ya semua, gila sih gak nyangka lulus dari JKT48 bisa diundang ke podcast ini loh. Apa nama podcastnya? Ada podcast. Ada podcast, gila Energi. sih. Jadi sebuah pencapaian sih. Iya. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada podcast. Undergate.